Kriteria binatang yang tidak sah digunakan untuk berkurban. Di sini dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un, ada 4 binatang la tujzi'u fid dhahaya, yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Ahaduha, yang pertama al-awra'u, binatang yang buta sebelah matanya. Al-bayyinu ay zahirun iwaruha, yang nampak jelas butanya. Wa in baqiyat al-hadaqatu fil asahi, meskipun bulatan matanya masih utuh menurut qaul al-asah, menurut pendapat al-asah. Jadi yang pertama itu adalah hewan yang buta sebelah matanya, yang jelas nampak kelihatan butanya. Wasani, yang kedua al-arja'u, binatang yang pincang. Al-bayyinu arajuha, yang nampak jelas pincangnya. Walau kana husulul arji laha, meskipun pincang tersebut terjadi saat menidurkan miring binatang kurban tersebut. Inda ijja'iha litadhiyati biha, ketika hendak disembelih saat proses penyembelihan hewan kurban. Bisababi ittirabiha, karena sebab gerakan binatang tersebut. Maka ketika hendak merobohkan hewan kurban itu harus berhati-hati dan menggunakan tata cara yang sekiranya tidak membuat hewan kurban tersebut menjadi cacat karena dirobohkan. Jangan orang yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba langsung disuruh untuk merobohkan sapi, yang ada malah ngamuk sapinya. Tapi sekarang sudah mudah, biasanya ketika kita membeli sapi itu sudah satu paket dengan penjagalnya. Jadi sudah ada orang-orang yang pakar untuk merobohkan sapi sehingga tidak membuat sapi tersebut menjadi cacat. Karena kalau seumpama sampai sapi tersebut sampai pincang ataupun cacat, yang nampak jelas cacatnya, yang nampak jelas pincangnya, maka itu dianggap tidak sah untuk berkurban. Wasalisu, dan yang ketiga al-maridatu, binatang yang sakit. Al-bayyinu maraduha, yang nampak jelas sakitnya. Hewan sakit atau penyakitan itu jangan dijadikan hewan kurban ya. Kang, nanti kalau seumpama nggak disembelih takut hewannya mati, malahan nggak apa-apa disembelih, tapi itu diperuntukkan untuk keperluan yang lain, jangan dijadikan untuk kurban. Wala yadurru yasiru hadhil umuri, dan tidak masalah jika hal-hal tersebut itu hanya sedikit saja. Contoh cacat mata namun tidak sampai buta, hanya sekedar rabun saja. Atau pincang tapi masih belum terlihat pincangnya, masih kelihatan normal padahal dia pincang. Ataupun kelihatannya mah sakit tapi ternyata ditelusuri bahwa ternyata hewannya cuma males-malesan doang, pemalas gitu, nggak mau bangun, nggak mau apa, nggak mau makan, tapi sejatinya dia nggak sakit, maka itu masih diperbolehkan atau sah untuk berkurban. Warrabi'u, yang keempat al-ajfa'u, binatang ajfa. Maksudnya seperti apa? Wahia allati dhahaba mukhuha, yaitu binatang yang hilang sebagian otaknya. Ay dhahabi dimaghuha, atau hilang sumsumnya. Minal huzali al-hasililaha, sebab terlalu kurus karena penyakitnya. Jadi binatang al-ajfa itu adalah binatang yang dalam kondisi sakit parah pada bagian tulangnya, sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan sebagian otaknya ataupun tulang sumsumnya. Biasanya binatang ajfa ini bisa ditandai dengan hewannya nggak bisa jalan, atau kelihatan lumpuh. Biasanya kelihatan lumpuh hewannya. Maka hewan yang seperti ini tidak sah atau tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'u al-khasiyu, sudah dianggap cukup atau sudah dianggap sah berkurban menggunakan binatang yang dikebiri. Ay al-maqtu'ul khasiyata, ini maksudnya adalah binatang yang dipotong kedua pelornya. Kalau biasanya kalau binatang jantan itu kan ada 2 pelornya tuh. Nah, kalau seumpama dipotong 2 pelornya itu masih boleh digunakan untuk berkurban. Wal maksurul qarni, dan binatang yang pecah tanduknya. Illam yu'athir fil lahmi, jika memang tidak berpengaruh apa-apa terhadap daging hewan kurbannya tersebut.
Wa yujzi'u aidan faqidatul quruni, begitu juga mencukupi atau sah berkurban menggunakan binatang yang tidak memiliki tanduk. Wahia al-musammatu bil jalja'i, binatang seperti ini itu disebut dengan binatang al-jalja ya. Jadi boleh berkurban menggunakan binatang yang tidak mempunyai tanduk, itu masih dianggap boleh. Kemudian selain dari 4 binatang yang tidak mencukupi atau tidak sah untuk berkurban yang telah dijelaskan tadi, ada 2 kriteria lagi binatang kurban yang tidak sah digunakan untuk berkurban. Wala tuzzi'u al-maqtu'atu kullul udhuni, tidak mencukupi atau tidak sah berkurban menggunakan binatang yang terpotong seluruh telinganya. Wala ba'duha, terpotong sebagian telinganya juga tidak boleh. Walal makhluqatu bila udhunin, atau binatang yang terlahir tanpa telinga, nggak punya telinga, lahir-lahir nggak punya telinga, maka itu tidak mencukupi atau tidak sah untuk berkurban. Kemudian yang kedua, walal maqtu'atu dzanabi, dan tidak mencukupi berkurban menggunakan binatang yang terpotong seluruh buntutnya atau ekornya. Wala ba'dihi, atau yang terpotong hanya sebagiannya saja, maka itu tidak mencukupi atau tidak sah berkurban dengan hewan yang terpotong buntutnya ataupun terpotong kupingnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.